Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safa dari kelas 29B dengan NIM 194724101. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah metodologi penelitian pada Bapak dosen pengampu Bapak Ahmad Sabir, SPD, MPD. Adapun dalam video ini, saya akan memaparkan hasil proposal yang telah saya buat. Adapun judul proposal yang telah saya buat itu hubungan kemandirian siswa dengan motivasi belajar siswa kelas tinggi di SD Impres 675 Telu Becoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Di sini terdapat 5 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal rencana pelaksanaan penelitian, dan rencana biaya penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, latar belakang terdapat 3 bagian. Yang pertama, landasan yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, yang isinya yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, landasan teoritis yaitu Nur Hayati tahun 2011 menyatakan kemandirian menunjukkan adanya kepercayaan akan kemampuan diri untuk menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan khusus dari orang lain. Selanjutnya, menurut Kurniawan tahun 2014 menyatakan bahwa kemandirian belajar erat kaitannya dengan motivasi belajar yang dimiliki siswa. Karena semakin tinggi motivasi belajar siswa, kemandirian belajar siswa juga akan tinggi. Selanjutnya, Darmayanti tahun 2015 menyatakan motivasi belajar sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang akan memiliki motivasi belajar yang tinggi bila ia menyadari dan memahami tujuan yang akan dicapainya di kemudian hari. Bagian ketiga yaitu landasan faktual. Landasan faktual di sini yaitu hasil pra-penelitian calon peneliti di SD Impres 675 Telu Becoe. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang pertama, bagaimana gambaran kemandirian siswa kelas tinggi di SD Impres 675 Telu Becoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Yang kedua, bagaimana gambaran motivasi belajar siswa kelas tinggi di SD Impres 675 Telu Becoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian siswa dengan motivasi belajar siswa kelas tinggi di SD Impres 675 Telu Becoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama, mendeskripsikan gambaran kemandirian siswa kelas tinggi di SD Impres 675 Telu Becoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Yang kedua, mendeskripsikan gambaran motivasi belajar siswa kelas tinggi di SD Impres 675 Telu Becoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan kemandirian siswa dengan motivasi belajar siswa kelas tinggi di SD Impres 675 Telu Becoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terdapat 2 bagian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan pengetahuan tentang teori-teori yang terkait dalam kemandirian siswa dengan motivasi belajar siswa bagi pihak yang membutuhkan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, siswa, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam mengelola dan menggunakan strategi belajar mengajar serta mutu pengajaran
mengenai hubungan kemandirian siswa dengan motivasi belajar siswa di kelas, maka guru dapat menyelesaikan proses belajar mengajar. Yang kedua itu guru, di sini hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya kemandirian belajar dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa. Yang ketiga yaitu peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan dalam melakukan penelitian kemandirian siswa dengan motivasi belajar siswa dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Selanjutnya di sini tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini terdapat 3 bagian, yaitu kajian pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Selanjutnya kajian pustaka yang pertama, kemandirian siswa, yang kedua motivasi belajar, yang ketiga hubungan kemandirian siswa dengan motivasi belajar. Selanjutnya kajian pustaka yang pertama, kemandirian siswa, terdapat pengertian kemandirian siswa, ciri-ciri belajar mandiri, karakteristik kemandirian siswa, faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar. Yang terdapat 2 bagian, yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa, dan dimensi kemandirian belajar. Selanjutnya, motivasi belajar, terdapat pengertian motivasi belajar, fungsi motivasi dalam belajar, aspek-aspek motivasi belajar, ciri motivasi belajar, upaya meningkatkan motivasi belajar, strategi motivasi belajar, aspek motivasi belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Selanjutnya, kerangka pikir. Kerangka pikir di sini dapat kita lihat pada bagan berikut. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis di sini yaitu H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian siswa dengan motivasi belajar siswa kelas tinggi di SD Impres 675 Telubecoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. H1 yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian siswa dengan motivasi belajar siswa kelas tinggi di SD Impres 675 Telubecoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. H0 di sini yaitu roh sama dengan 0. H1 yaitu roh tidak sama dengan 0. Keterangan roh yaitu nilai korelasi. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian di sini terdapat pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian di sini yaitu pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, dan jenis penelitiannya yaitu korelasional. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini berlangsung 2 bulan atau sampai data yang diperlukan terhadap sejumlah sampel yang ditetapkan. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 4, 5, dan 6 di SD Impres 675 Telubecoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Selanjutnya, desain penelitian. Untuk mempermudah mengetahui hubungan kemandirian belajar dengan motivasi belajar siswa kelas tinggi di SD Impres 675 Telubecoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, yang dimaksud dalam penelitian ini digambarkan bahwa kemandirian berhubungan dengan motivasi belajar siswa. Begitu juga sebaliknya motivasi belajar siswa dengan kemandirian belajar siswa, sehingga dapat digambarkan melalui bagan seperti berikut. Yang dimana kemandirian belajar siswa X dan motivasi belajar Y. Keterangan X yaitu kemandirian belajar siswa, Y motivasi belajar, tanda panah yaitu garis hubungan variabel X dan Y. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi di sini terdapat 3 kelas, yang pertama kelas 4, yang kedua kelas 5, dan yang ketiga kelas 6. Yang dimana jumlah siswanya kelas 4 yaitu 14 orang, kelas 5 13 orang, kelas 6 14 orang. Dan masing-masing 3 kelas tersebut berjumlah 41 orang. Sampel di sini teknik pengambilan sampel yang akan digunakan oleh calon peneliti adalah non-probability sampling. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Kemandirian belajar siswa. Di sini dalam definisi operasional variabel terdapat kemandirian belajar siswa yaitu perilaku siswa dalam mewujudkan kehendak atau keinginannya untuk belajar secara nyata dengan tidak bergantung pada orang lain.
Dalam hal ini, siswa yang mandiri tersebut mampu melakukan belajar sendiri, dapat menentukan cara belajar yang efektif, mampu melaksanakan tugas-tugas belajar dengan baik, dan mampu untuk melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Motivasi belajar yaitu dorongan yang datang dari dalam diri siswa untuk belajar. Motivasi belajar dilakukan pada semua aktivitas di dalam diri yang diterapkan oleh peserta didik untuk memunculkan keinginan di dalam suatu kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk memperoleh hal yang diinginkan dan mendapatkan hasil dari proses pembelajaran tercapai. Selanjutnya, prosedur penelitian. Di sini prosedur penelitian setelah mendapat surat izin penelitian, maka selanjutnya peneliti ke Kepala Sekolah SD Impres 675 Telu Becoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, untuk mendapatkan izin penelitian di sekolah tersebut. Selanjutnya ke masing-masing guru kelas 4, 5, dan 6 untuk mendapatkan persetujuan waktu yang tepat untuk mengadakan penelitian, dan guru kelas menyampaikan kepada siswa bahwa akan dilakukan penelitian pada waktu yang telah disepakati sekolah tersebut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini terdapat angket dan dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitian, angket dan dokumentasi. Di sini angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket tertutup dengan jumlah pernyataan sebanyak 20. Jadi, angket ini akan diberikan kepada responden yang terdiri dari seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6 di SD Impres 675 Telu Becoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, yang berjumlah kurang dari 100. Selanjutnya, teknik analisis data. Di sini terdapat analisis statistik deskriptif terdiri dari analisis rata-rata dan analisis persentase. Yang kedua, analisis statistik inferensial terdiri dari rumus korelasi persen produk momen dan rumus T hitung. Selanjutnya, jadwal rencana pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, rencana biaya penelitian dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu jenis pengeluaran kertas HVS A4 2 rim dengan biaya Rp100.000, tinta print Rp100.000, transportasi Rp400.000, biaya tak terduga Rp200.000, yang berjumlah Rp800.000. Selanjutnya, terima kasih. Itulah pemaparan hasil presentasi proposal yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.